Ya, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, sedulur. Nah, untuk hari ini ada sebuah cerita sedikit mengenai SIM. Ya. Nah, kebetulan ada beberapa pertanyaan. Kalau menggunakan unit elf, itu pakai SIM apa yang bisa digunakan? Ya, pakai SIM apa gitu ya? Ya. Karena masih membingungkan juga untuk aturannya menurut saya. Jadi saya sempat buka-buka di situsnya Polri Go ID. Itu sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun berapa ya tadi? 2001 atau berapa tadi? Ya, jadi sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 ya, itu sudah dijelaskan di situ, dan juga peraturan pemerintah nomor 44 ya, nomor 44. Jadi untuk penggunaan SIM, surat izin mengemudi ya, itu ternyata kalau saat ini itu batasannya pakai berat beban kendaraan ya, berat beban kendaraan. Nah, kebetulan di sini ada dua ya, Panther dan Isuzu Elf. Nah, untuk Panther itu karena berat bebannya saya rasa tidak sampai 2 ton ya, atau bahkan hanya 1 ton saja. Nah, untuk Elf ini berat bebannya kendaraan kosong ya, berat beban kendaraan kosong itu 3 ton. 3 ton saya lihat 2950 sekian ya untuk berat beban kendaraan kosong ini. Akan tetapi kalau ada muatannya, ada penumpangnya full, itu bisa lebih dari 4.000, hampir 4.000 kalau full ya, 4.000 kilogram atau 4 ton kalau ada penumpangnya. Nah, dari peraturan undang-undang tadi dan juga peraturan pemerintah tadi, itu golongan SIM A itu hanya boleh digunakan pada kendaraan atau mobil dengan berat kendaraan maksimal 3,5 ton. Ya, 3,5 ton. Sementara untuk SIM B itu ada yang menuliskan lebih dari 3.500 kilo atau 3,5 ton lebih, atau menuliskan lagi lebih dari 1000 kg atau lebih dari 1 ton. Ya, jadi
sampai maksimalnya itu tidak ditentukan ya. Jadi SIM A hanya maksimal 3.500 kg atau 3,5 ton batasan untuk penggunaan SIM A untuk saat ini ya. Sementara SIM B bisa lebih dari itu, mulai dari 1000 kg ya, di atas 1000 kg atau 1 ton ke atas sampai batasan yang tidak ditentukan di peraturannya itu. Nah, aturan itu berubah ya. Sejak kapan saya juga belum tahu. Dulu saya punya SIM A pertama kali itu tahun 1998 ya. Jadi sebelum tahun 2000 saya sudah punya SIM A waktu kelas 2 SMK. Dulu kebetulan saya di SMK, saya punya SIM A. Kalau aturannya dulu itu SIM A hanya digunakan sampai batas cc kendaraan itu 2000 cc. Lebih dari itu harus pakai SIM B. Nah, katakanlah misalkan Panther ya. Panther itu 2500 cc. Panther itu 2500 cc. Itu sesuai aturannya tidak boleh pakai SIM A, tapi harus pakai SIM B. Hanya saja waktu itu penggunaannya masih ada batas toleransi atau batas aman. Untuk SIM A masih bisa menggunakan Panther. Nah, kalau untuk sekarang ya, kalau SIM A bisa sampai 3.500 kg atau 3,5 ton, saya rasa menggunakan Elflong ini masih bisa ya. Jadi masih bisa aman pakai penggunaan SIM A ya. Seperti itu. Sementara kalau saya sendiri, alhamdulillah SIM saya sudah B1 umum ya. B1 umum SIM saya. Nih. B1 umum. Jadi ya emang karena saya pernah menggunakan bis juga. Nah, B1 umum itu bisa menggunakan plat hitam, bisa menggunakan plat kuning ya. Namanya juga udah umum. Ya, jadi untuk menurut saya aturannya dan sesuai di lapangan itu beda. Seperti kemarin saya punya pengalaman waktu ke Bandung pakai HiAce, diberhentikan oleh petugas ya. Kebetulan di situ ada petugas gabungan di Dishub dan juga polisi lalu lintas ya. Di situ mengecek surat kendaraan saya mulai dari SIM, STNK dan buku KIR. Nah, di situ tanya SIM-nya sudah B belum, Mas? Ya sudah. Oh ya udah, aman gitu. Padahal saya menggunakan Toyota HiAce. Toyota HiAce itu saya rasa kalau berat beban kendaraan itu saya yakin tidak lebih dari 3.500 kg atau 3,5 kg, hanya 2.000-an lah kira-kira segitu. Karena di uji berkala ya, ini yang dulu ya, uji berkala yang dulu, berat kosong kendaraan di sini tertera ya. Emang macam-macam sih, kalau beda karoseri itu beda juga bebannya. Beda karoseri ini beban berat kosong kendaraan itu beda. Kalau ini berat kosong kendaraan 2.900 sekian. Nah, terus sudah nggak kelihatan ya. Di sini ada jumlah beban berat atau apa ya? Nah, jelas kg ya, mm ukuran milimeter. Kalau ini berat misalkan ini 5.100 kg, mungkin beban maksimalnya ya, seperti itu. Nah, karena ada ditentukan juga daya angkutnya sekian. Misalkan daya angkut ini ditulis 20 orang, di sini 1.200. Nah, katakanlah berat kosong kendaraan 3.000 ya, 3.000 ditambah 1.200 sudah 4.200 kilo. Otomatis beban kendaraan ini lebih dari 3.500 kg atau 3,5 ton. Jadi totalnya dari 4 ton lebih ya. Makanya kalau SIM untuk Isuzu Elflong, saya rasa menggunakan SIM B itu lebih aman di jalan. Ya, lebih aman di jalan. Karena seperti tadi saya menggunakan HiAce saja ditanya sama petugas, SIM-nya sudah B atau belum.
Nah itu kan jadi gimana ya, di aturannya itu masih membingungkan sekali, membingungkan. Hanya saja ini kalau ini pandangan saya sendiri karena biasanya SIM A untuk tes awal itu masih katakanlah masih terbatas, uji SIM-nya itu masih terbatas. Beda lagi penggunaan ujian SIM B, karena saya dulu awal mula SIM B ngikuti apa aturan yang ada dan saya tidak mau menembak ya. Intinya saya mau ikuti aturan yang ada, mulai dari pencarian kelipeng, terus uji simulator SIM, sampai di ujian praktek secara langsung dengan kendaraan sesuai aturannya SIM B tadi. Kebetulan waktu itu saya ingat pertama kali untuk ujian SIM B saya menggunakan truk ya, waktu itu menggunakan truk, dan saya dikawal oleh petugas lalu lintas saat di jalan itu harus begini, dan saya ikuti itu terus, dan alhamdulillah waktu itu saya dinyatakan lulus uji praktik untuk SIM B1 waktu itu. Nah untuk SIM B1 saya pertama kali itu memiliki SIM B1 tahun 2007 saya sudah memiliki SIM B1, dan sampai sekarang saya sudah bertahan di SIM B1 dan sekarang sudah SIM B1 umum. Ya, jadi begitu ya. Menurut saya untuk SIM A batasannya 3,5 kg atau 3,5 3.500 kg atau 3,5 ton SIM A maksimal, tidak lebih dari itu. Dan SIM B bisa lebih dari itu. Nah untuk yang B1 umum, A umum, tinggal ini mobil plat hitam atau plat kuning. Kalau umum bisa menggunakan plat hitam, bisa menggunakan plat kuning. Sementara untuk polos hanya plat hitam aja. Oke sedulur, hanya sekedar cerita. Meskipun agak belepotan, banyak kekurangan cerita saya, semoga bermanfaat, dan mungkin ada salah kata yang saya sampaikan, ya mohon maaf, karena itu saya masih tahap belajar dan tidak mungkin saya menjadi yang sempurna. Ya, terima kasih sedulur perhatiannya.